Oke, guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MZ Official. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau bahas kamera yang udah pernah aku bahas ya 3 tahun yang lalu, yaitu kamera Sony A3000. Jadi aku sempat punya kamera ini, adalah kamera pertama aku ya, kamera Sony mirrorless Sony A3000. 3 tahun yang lalu aku sempat punya, terus kemudian aku jual karena aku pengen upgrade ke Sony Alpha 6000, dan aku mendapatkan kamera ini dengan harga 1,5 juta. Tahu gak sih? Memang tuh pasar memang ini di bawah di bawah 2 juta, dan menurut aku kamera ini cukup gimana ya, masih cukup lah gimana ya, masih reasonable banget lah untuk pengguna Sony mirrorless yang mountingnya imon ya. Jadi ini mounting imon ya, ini kalian bisa lihat ya, aku dapat kondisi dengan kondisi yang cukup baik ya. Nih mountingnya imon. Dia pakai lensa punya full frame pun bisa juga gitu loh. Dan ini aku dapatkan itu di harga 1.500.000, kemudian kelengkapannya cuman unit, terus baterainya itu masih original teman-teman. Jadi baterai itu mulai kayak gini nih. Nah, ini bentuk yang lama ya. Kalau yang 6400, 6000 kan dia nggak ada gini sih, dia ada logonya. Tapi ini enggak, cuman ini yang original juga gitu. Dan aku cukup excited gitu, cukup senang juga karena memang susah dapetin kamera ini dengan kondisi yang cukup baik seperti ini. Dan untuk lensa kitnya ini model lama ya teman-teman. Jadi begitu kalau kita zoom gitu kan dia berubah bentuknya, ikut nambah makin panjang gitu. Kalau lensa kit yang sekarang itu kan dia yang pancake, yang kecil gitu, dia lebih kecil gitu. Oke teman-teman, jadi aku mau sedikit bercerita tentang kamera Sony Alpha 3000 ini. Kalau nggak salah itu dia rilis di tahun 2014 ya sekitar segitulah. Pokoknya umurnya nggak terpaut jauh lah sama Alpha 6000. Cuman kamera ini tuh cukup langka dia. Maksudnya nggak semua orang pada saat itu beli kamera ini karena memang pada saat itu lagi rame-ramenya Canon. Jadi Canon itu lagi membanjiri pada saat itu, kayak 1100, 1200. Jadi untuk kamera Sony ini peminatnya masih cukup sedikit, nggak kayak Canon pada saat itu. Oke, aku akan sedikit bercerita mengenai spesifikasi kamera Sony Alpha 3000 ini ya teman-teman. Jadi kalau kamera Sony Alpha 3000 ini terus terang memang kalau untuk tampilannya ini cukup kalau dibilang itu agak ya memang menyesuaikan pada zamannya gitu. Zamannya model kayak gini tuh cukup tren, jadi memang menyesuaikan pada zamannya gitu ya. Dan kamera ini tuh bobotnya cukup ringan ya teman-teman, cukup ringan sekali. Lebih kurang hampir sama lah kayak Sony Alpha 6000 ya teman-teman. Jadi kalau untuk di sebelah sini bagian jacknya nih, dia itu cuman ada untuk ngecas doang, micro USB, terus kemudian langsung memori di sini. Oke, terus di sebelah kanannya teman-teman nggak ada apa-apa ya, dia polos gitu aja. Terus untuk bagian settingnya ini di sini lebih kurang hampir sama teman-teman. Untuk bagian settingnya itu di sini ada mode manual, kemudian mode aperture priority, shutter priority, terus ada panorama, SCN, kemudian mode auto plus. Dan lebih uniknya lagi teman-teman, kalau kita mau aktifin viewfindernya itu kita harus pencet tombol ini. Jadi dia nggak otomatis kayak kamera Sony Alpha 6000 gitu ya, langsung tempel gini, langsung pindah ke viewfinder. Jadi kita harus pencet dulu ini kayak gini teman-teman. Ini kan di mode LCD nih, jadi begitu kita tekan bagian viewfinder baru dia berubah ke sini. Keren banget. Maksudnya nggak keren sih, cuman ya keren lah gitu ya. Terus yang lebih serunya lagi teman-teman, dia ini sudah ada hold shoe-nya teman-teman. Jadi ini tuh bisa banget buat kalian yang ingin mencoba gitu ya, menjadi seorang fotografer. Ini sangat, nih kalau menurut aku sih nggak terlalu nggak masih bisa diandelin lah gitu loh. Walaupun memang mode brushnya itu kayak mode shutter itu memang dia nggak begitu kencang. Ini tadi ya mode shutter ya, kayak gitu teman, dia nggak kencang. Gitu. Kalau di Android bukan bisa 11 frame per second, ini cuman ya cek gitu aja tuh kayak gini. Gitu teman-teman. Tapi menurut aku udah cukup sih kalau memang kalian mau coba. Dan aku udah coba ambil sampel dari kamera ini untuk hasil fotonya menggunakan lensa kit ya. Jadi aku coba lensanya pakai lensa kit untuk hasil fotonya. Cuma kalau video teman-teman aku nggak begitu rekomendasi. Tapi di sini dia ada settingannya teman-teman, yang aku tunjukin ya. Jadi kalau untuk video dia mampu merekam video di mode sampai di AVC HD nih teman-teman. Dia formatnya bersama kayak
Sony Alpha 6000 karena emang mereka dari brand yang sama. Jadi sampai di format APCD HD formatnya ya untuk format. Terus kalau tapi dia nggak ada opsi 60 fps ya teman-teman, cuman sampai 50 gitu. Nah, seperti ini. Dan kalau untuk mode MP4-nya, untuk format MP4-nya dia tuh hanya seperti ini. Oke, jadi kemarin teman-teman banyak yang naik juga di video sebelumnya gitu, yang 3 tahun yang lalu itu aku memang masih pemula banget. Mungkin kalau bisa cek video di atas, dan reviewnya itu nggak begitu lengkap karena memang pada saat itu aku masih sangat pemula ya, dan aku hanya mereview apa yang aku tahu aja dan apa yang aku bisa gitu. Ini teman-teman ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Dan aku rasa kalau untuk foto masih cukup mumpuni. Di sini aku udah coba pakai flash tambahan ya, kayak yang ada di sini. Flash ini teman-teman, flash ini aku pakai Godok V860 Mark II for Sony, itu masuk, itu hidup. Terus kemudian aku pakai trigger X2T, itu bisa juga hidup juga dan connect secara normal gitu ya teman-teman. Cuma kalau aku sendiri sih, kalau menurut aku gitu ya, oke, kalau menurut aku sendiri sih, kalau untuk kekurangannya sih, kalau dibilang ya namanya kamera di bawah 2 juta itu tentu kekurangannya banyak gitu. Apalagi di zaman sekarang ini kita butuh sesuatu yang hybrid, serba cepat, serba mudah, dan serba praktis. Itu kalau kekurangan sih memang kalau dibanding dengan Sony Alpha 6000 menurut aku sih cukup agak jauh ya, karena memang pertama dari 11 frame per second itu udah cukup itu banget lah, maksudnya itu udah killer banget lah di A6000. Terus kemudian LCD-nya, dan ini kalau untuk kualitas LCD dan viewfinder itu nggak lebih baik daripada LCD handphone kalian gitu loh. Jadi begitu, maksudnya kalau di sini tuh dia agak gimana ya, agak kotak-kotak gitu, gambarnya itu nggak terlalu jernih. Tapi begitu kita kirim ke handphone, itu kualitas gambarnya ternyata bagus gitu loh. Dan untuk karakter foto teman-teman itu tuh hampir sama dengan Alpha 6000. Dia memang agak gimana ya, karakter gambarnya tuh sama gitu, tone dan colornya itu sama seperti kamera Sony Alpha 6000. Karena mungkin memang karena dari brand yang sama, jadi kalaupun bedanya nggak terlalu jauh gitu, identik gitu teman-teman. Dan menurut aku ini bisa jadi cukup rekomendasi buat kalian yang benar-benar pengen punya kamera mirrorless dari Sony. Dan kalau dirasa A6000 itu udah cukup langka, saat ini udah cukup susah dicari, A3000 bisa jadi opsi ya teman-teman. Karena ini mirrorless juga, kalian cukup pakai lensa, ganti lensa aja yang lensa fix itu dari Sony atau dari Sigma, itu hasil sudah cukup jelas banget. Sedangkan dari lensa kitnya udah lumayan tajam untuk hasil fotonya teman-teman. Pokoknya untuk hasil foto ketajamannya dari kamera Sony Alpha 6000 itu bedanya sedikit banget. Karena aku udah ngerasain banget, emang udah aku coba, nanti kalian bisa cek sendiri untuk hasilnya. Itu hasilnya beda, maksudnya tipis kali beda, maksudnya lebih tajam, memang lebih tajam A6000, cuman itu nggak kelihatan. Itu tergantung di editing kalian aja, tinggal kalian editing, tinggal kalian poles di Lightroom, hasil udah kelihatan jos. Oke teman-teman, mungkin gitu aja untuk video kali ini mengenai review kamera Sony Alpha 3000. Yang jelas kamera ini cukup keren sih menurut aku untuk kalian para pemula. Jika kalian punya kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau kalian bisa langsung aja DM di Instagram aku di @mjainal_fanani. Nanti kalian bisa DM di sana, kalian bisa tanya-tanya seputar kamera ini. Dan kedepannya mungkin aku akan coba untuk foto studio ya kan, pakai lighting, terus pakai flash gitu ya, pakai ya pokoknya ala-ala gitu lah. Nanti kan aku coba juga buat seputar job lamaran, kita akan coba kamera ini gimana hasilnya gitu ya. Karena kita pengen lihat performanya gimana, karena di YouTube tuh nggak begitu banyak orang yang review kamera ini. Di Indonesia paling baru berapa orang aja, termasuk aku sendiri gitu ya. Karena memang peminatnya dan usernya itu nggak begitu banyak, nggak banyak yang tahu mengenai kamera ini. Oke teman-teman, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum. Dan kalian yang baru bergabung ke channel ini, aku mau kasih tahu kalau aku tuh biasa upload konten tentang teknologi, terus kemudian gadget dan tips dan trik, terus otomotif dan lain sebagainya. Oke, bersama saya dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan salam MJF official.